Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salamu da'imaini mutalazima ila yaumil qiyamah ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kali saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forum Intelektual Islam atau PANI yang hari ini mengadakan acara dan mengundang saya untuk ikut bersama berpartisipasi. Sangat senang dan siap menerima undangan itu. Saya akan bersedia, bukan karena apa, karena mau bersilaturahim dengan saudara-saudara semua, saudaraku seiman, seikinan, dan sesama intelektual. Selanjutnya mohon maaf dalam menyampaikan materi nanti mungkin tidak seperti yang diharapkan, karena saya dalam keadaan, maaf Pak Prof, tadi saya katakan saya dalam keadaan menghadapi kendala beribadah kepada Allah karena penyakit. Pertama, penyakit jantung koroner sudah lebih 7 tahun. Alhamdulillah masih diberi kesempatan kepada Allah untuk bersama-sama berkiprah dengan umat. Yang kedua, semalam di hotel, karena saya tiba di Makassar, persis waktu salat duhur kemarin dari Palopo berangkat sebelum duhur. Semalam hampir tidak bisa tidur semalam suntuk karena gangguan asam urat. Saya harus berdiri tadi dari kursi karena kejang. Itu sangat mengganggu dan juga mengganggu konsentrasi, ingatan, pikiran, mungkin juga dalam mengungkapkan kata-kata yang ingin disampaikan. Karena itu mohon maaf. Bagus sekali subtema yang diberikan, yaitu berkaitan dengan komunisme dalam konteks sejarah dan kekinian. Komunisme, apalagi kalau tidak bawa ke Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudahnya, telah membuktikan ada gejala, bukan lagi gejala tapi kenyataan bahwa peradaban umat manusia dihancurkan oleh komunisme sejak lahirnya atau sejak resminya berada di Indonesia pada tanggal 23 bulan Mei 1920 berdiri di Indonesia. Kemudian sebelum Indonesia merdeka, partai ini yang memang pentolan-pentolannya berusaha untuk menghancurkan Islam terutama, dan berupaya untuk menguasai rakyat dengan paham-paham komunismenya itu bersamaan. Dan satu tujuan utama dari komunisme ialah karena menganggap agama adalah candu masyarakat, maka agama itu harus dihilangkan. Dan terjadi setiap kali pemberontakan Partai Komunis di Indonesia. Tercatat tahun 1920 atau 27, kemudian 1958, dan terakhir 1965 yang ditulis PKI. Semuanya membuktikan bahwa komunisme sangat merusak peradaban. Dan terakhir peristiwa G13 PKI terjadi 1 Oktober atau 30 September 1965. Dan betul yang dikatakan oleh moderator, saya telah mengikuti beberapa era. Ketika terjadi G13 PKI 95, umur saya baru 16 tahun. Tapi sudah lihat, bahkan ketika terjadi 1 Oktober atau 30 September 65, saya berada di Jakarta. Karena sudah mengikuti orang tua yang sedang berhijrah dari Palopo atau dari Sulawesi, harus mengikuti keluarga di Jakarta untuk menyelamatkan diri karena gangguan keamanan di Sulawesi Selatan dengan bukan gerombolan tapi mujahidin di bawah pimpinan mujahid besar Abdul Karim Sakar rahimahullah. Tapi banyak yang korban, sampai bapak saya sendiri hampir korban karena sering ditangkap, dituduh
sebagai ahen-ahen di ITI sering ditangkap oleh orang-orang yang ditugaskan oleh TNI. Alhamdulillah, ketika terjadi G13PKI, ya sedikit saya sempat lihat, sungguh merupakan tragedi kemanusiaan. Di samping juga tragedi besar bagi umat Islam. Walaupun tidak sempat dilihat, tapi dirasakan masjid-masjid, para ulama, kiai, pesantren banyak yang korban. Apalagi tidak diingkari di seluruh dunia bahwa 6 jenderal, termasuk jenderal ya Menteri Pertahanan kita Ahmad Yani sampai ke beliau, dan juga ada 3 perwira tinggi di Yogyakarta di samping tempat lain. Kesimpulannya bahwa komunisme dengan PKI-nya di Indonesia itu sudah sangat-sangat menunjukkan bukti berupaya untuk menghilangkan dan merusak kehidupan yang tentram karena memaksakan ideologinya yang berdasarkan merusak agama atau membenci agama, karena agama dianggap sebagai candu masyarakat. Untuk kekinian muncul banyak tanda-tanda yang sangat mengkhawatirkan, bahkan sangat-sangat dikhawatirkan bahwa kalau pentolan-pentolan dari keturunan PKI itu dengan berbagai alasan, dengan berbagai bukti bahwa mereka akan bangkit, betapa besar tantangan bagi umat Islam dan kehidupan beragama di Indonesia. Sekian banyak yang sudah diberi kesempatan, bahkan dengan terang-terangan mengatakan kami bangga dengan kebanggaan sebagai anak PKI, dan PKI sudah bangkit. Ditambah lagi bukti-bukti yang menyusul atau mengikuti keinginan PKI atau komunisme di Indonesia yang bangkit kembali ini, itu bisa diingkari bahwa tantangan besar yang mereka hadapi ialah agama, paham agama, kemudian pendidikan agama, juga para kiai, terutama pesantren. Untuk sementara bisa disimpulkan bahwa komunisme dalam konteks kekinian sangat mengancam bangsa Indonesia, dan partai komunis atau komunis, paham komunis itu di mana saja sama, yaitu ingin menghilangkan paham agama. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar, dan sekali mohon maaf tidak konsentrasi. Untuk sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.